Ayat ini menerangkan tentang apa? Bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul. Ada yang diceritakan kepada nabi, maksudnya diceritakan pada nabi ini diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang tidak diceritakan nabi di dalam Al-Quran. Abu Dzar bertanya kepada nabi, kam iddatul anbiya, berapa jumlahnya nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini? 124.000 nabi, jadikan rasul 315. Jangan pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Semoga langkah kita senantiasa ringan untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bagian daripada syukur kita, syukur kepada Allah sehingga Allah menambahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjut An-Nisa ayat 164.
An-Nisa 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulal lam naqsushum 'alaika. Wa rusulan ay wa arsalna rusulan, wa arsalna dan kami mengutus rusulan beberapa rasul, beberapa nabi, beberapa rasul. Rusulan ini zamannya dari lafal rasulun, rusulun, karena rusulan ini posisinya sebagai maf'ul mansub dibaca nasab, alamat nasabnya fathah. Rusulan qad qasasnahum, sungguh kami kisahkan kepada mereka, alaika atas engkau Muhammad, min qablu dari sebelumnya, wa rusulan dan beberapa rasul lam naqsushum 'alaika dan beberapa rasul lam naqsushum dan yang tidak kami ceritakan mereka 'alaika kepada engkau Muhammad. Ruya diceritakan annau sesungguhnya Allah Ta'ala ba'asa itu mengutus seorang rasul, nabi dan rasul, samaniyatu alafi nabiyin, 8.000 nabi, arba'atu alafin 4.000 min Bani Israel, 4.000 dari Bani Israel, wa arba'atu alafin dan 4.000 lagi min sairin nasi dari manusia yang lain. Qalahu menyatakannya as-syaikhu seorang syekh fi surati Ghafirin dalam surat Ghafir. Surat Ghafir sama dengan surat Al-Mu'min. Kalau surat Al-Mu'min, Ghafir sama dengan surat Al-Mu'min. Al-Mu'min ini juz 24, kalau Mu'minun 18 gitu Pak ya. Mukminun sama mukmin ya. Ayat ini menerangkan tentang apa? Bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul. Ada yang diceritakan kepada nabi, maksudnya diceritakan pada nabi ini diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang tidak diceritakan nabi di dalam Al-Quran. Karena Allah mengutus nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam, dari waktu ke waktu sampai Nabi Muhammad, bukan hanya 25. Allah mengutus nabi dan rasul ini ada mengatakan ribuan, ada mengatakan jutaan, ada mengatakan banyak. Saking apa? Saking banyaknya apa? Manusia ini diberikan tatanan tidak menerima. Bakal yang dipilih Allah
orang yang dipilih untuk menata mereka dihancurkan sehingga dibunuh. Jadi wa rasulan qad qasasna 'alaika min qablu, dan aku kirim rasul di muka bumi yang aku ceritakan kepada engkau Muhammad, dan beberapa rasul yang tidak aku ceritakan pada engkau. Jadi ada nabi dan rasul yang diceritakan, kisahnya diceritakan nabi dalam Al-Quran, kisahnya diceritakan Allah dalam Al-Quran, kemudian ada yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Dan ada kalanya para ulama, para mufassirin menerangkan bahwa di dalam kitab-kitab yang lain bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul sehingga mencapai apa? Ini dalam hadis Nabi. An Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi Muhammad, kam iddatul anbiya. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, kam iddatul anbiya, berapa jumlahnya nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini? Kata Nabi Muhammad, mi'atu alafin, 100.000 ditambah wa arba'atun dan 4 wa isruna dan 20. 100 ditambah 24, 124.000. Coba bayangin Pak, 124.000 nabi Allah. Jadi jumlahnya nabi itu sampai 124.000, berarti ribuan Pak ya. Jadi ribuan. Kemudian minar rusuli dzalika, minar rusuli dari seorang rasul dzalika yang tersebut. Jadi di antara yang 124.000 itu Allah pilih menjadi rasul ada berapa? Salasumiatin, 300. Kemudian wa khamsata asyara dan 15 yang dijadikan rasul 315. Dan itu semua tidak diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang diceritakan Nabi, maksudnya ada yang diceritakan Nabi ini yang dituangkan dalam Al-Quran, ada yang tidak dituangkan dalam Al-Quran, tapi secara khusus Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Ini jumlahnya nabi ini, namanya nabi ini. Allah sampaikan secara khusus kepada Nabi Muhammad. Ini menggambarkan betapa Allah menginginkan tatanan yang baik terhadap makhluk ciptaannya, terutama manusia. Tujuannya apa? Untuk menyembah kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Allah mengirim para rasul di muka bumi ini. Tujuannya apa? Agar para rasul itu menyampaikan misi Allah, menyampaikan risalah Allah. Masing-masing nabi dan rasul diberikan apa? Diberikan panduan, diberikan apa? Pegangan berupa kitab suci, mushaf dan lain sebagainya. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul di muka bumi ini tujuannya apa? Agar mereka mengenal kepada Sang Penciptanya, agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diberikan seperti itu saja, masih banyak yang tidak mau percaya, tidak mau iman kepada Allah. Di antaranya para nabi dan para rasul yang jumlahnya sebanyak itu. Di sini wa kallamallahu Musa taklima. Nah, dalam surat ini An-Nisa 164 ini gambarnya persis seperti apa diterangkan dalam surat tadi. Fi surati Ghafirin, dalam surat Ghafir ayat 78.
redaksinya berbeda tapi kandungannya hampir sama. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum, dan aku utus seorang rasul sebelummu di antara mereka, mangqasasna alaika wa minhum malam naksus alaika, ada yang aku ceritakan pada engkau dan ada yang tidak aku ceritakan kepada engkau. Mereka wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah, tidak ada seorang rasul yang diberikan ayat. Nah, dimaksud ayat apa? Mukjizat, sebagai kekuatan tambahan untuk menguatkan bahwa itu adalah seorang nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi setiap nabi dan rasul itu diberikan apa? Kekuatan yang lebih, keistimewaan yang lebih. Keistimewaan yang lebih itulah yang disebut mukjizat. Yang disebut mukjizat, keistimewaan. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq, apabila datang ketentuan Allah, urusan Allah, mereka lakukan dengan sebenarnya. Wa khasira hunalikal mubtilun, orang-orang yang akan nanti di sana yang tidak percaya kepada para nabi dan rasul, mereka adalah sebagai apa? Utusan Allah. Wa khasira hunalikal mubtilun, nanti mereka akan apa? Mendapatkan kerugian yang besar. Untuk itu di antara kita percaya ada nabi dan rasul, ini adalah bagian daripada rukun iman, beriman kepada para nabi dan rasul. Wa kallamallahu Musa taklima, dan ini Allah juga walaqad faddalna ba'dhum ala ba'din, melebihkan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tujuannya apa? Ini apa? Agar apa? Allah yang pertama, Allah yang Maha Tahu. Termasuk yang dilebihkan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan berbicara secara langsung Allah Musa dengan Nabi Musa takliman, benar-benar dengan apa? Dialog secara langsung. Jadi kalau maknanya mana pondok, mana obongan, wa kallama, lan ngucap sapa Allah Musa kelawan Nabi Musa takliman, kelawan ngucap temenan. Allah berdialog secara langsung dengan Nabi Musa. Allah berdialog secara langsung pada Nabi Musa, bukan hanya sekali dua kali, sering. Nah, dan dikatakan dalam ayat yang lain juga seperti itu. Karena apa? Sebagai bukti bahwa emang ini Nabi Musa ada yang diturunkan oleh Allah untuk orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga dalam Al-Quran sendiri Nabi Musa yang paling sebut diantaranya para nabi. Nabi Musa namanya yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran apa? Di samping nabi-nabi yang lain, sampai disebut berapa? 136 kali disebut dalam Al-Quran dari berbagai macam surat. Ini menggambarkan bahwa apa? Allah memberikan keistimewaan yang khusus kepada Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa diberikan keistimewaan secara khusus seperti itu, namun Nabi Musa hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad diutus bukan untuk orang Arab, bukan untuk Bani Israel, tapi apa? Nabi Muhammad diutus di muka bumi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, seluruh alam, bukan hanya manusia, tapi selain manusia. Ini rahmat bagi selain manusia. Karena kelahiran Nabi, hewan dapat rahmat, tumbuhan dapat
dapat rahmat, kemudian bumi dapat rahmat. Jadi manusia Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini bukan hanya untuk satu umat, tapi seluruh umat. Inilah keistimewaan yang lebih yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Semoga kita kelak kita termasuk umatnya yang diistimewakan di antara umat-umat yang lain gitu. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul dan nabi di muka bumi itu apa? Untuk menyampaikan risalah. Di samping itu rusulan mubasyirina wa mungdirin. Allah menurunkan seorang rasul mubasyirina sebagai apa? Mubasyirina memberikan kabar gembira. Bisawabi man amana. Kabar gembira berupa apa? Sawab, pahala, surga, ganjaran. Man amana bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Nabi dan Rasul diberikan kabar berita, kabar gembira bagi orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, nanti gambarannya seperti ini. Jadi tujuannya Nabi dan Rasul memberikan apa? Kabar yang baik bagi orang-orang yang mau beriman. Bukan hanya cukup beriman, tapi dibarengi dengan amal soleh. Wa mungdirina, dan memberikan peringatan aibil iqabi, berupa siksa untuk siapa? Man kafaro, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Al-Quran, kepada agama. Berarti tujuan berikutnya Allah mengutus Nabi dan Rasul ini memberikan apa? Pencerahan, memberikan kabar yang baik dan kabar yang buruk. Akibatnya kalau berbuat baik seperti ini, akibatnya yang berbuat maksiat seperti ini itu disampaikan pada Nabi ketika ketika Nabi masih hidup, disampaikan pada umatnya. Kenapa disampaikan seperti itu? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusuli. Li alla yakuna, supaya tidak ada linnasi bagi manusia 'alallahi, atas Allah hujjah, alasan, supaya nanti ketika manusia ditanya di hari kiamat, di yaumul hisab, mereka nggak punya alasan, nggak bisa ngelak, ya, nggak bisa alasan yang macam-macam. Karena apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nanti di hari kiamat mereka bisa alasan, bahkan mereka bersumpah atas nama Allah. Di akhirat masih bisa bersumpah, di akhirat masih bisa alasan, apalagi di dunia. Tapi alasan tersebut dipatahkan oleh apa? Tuqalu ba'da irsalir rusuli, supaya apa? Tidak ada alasan yang mereka katakan setelah diutus para nabi dan rasul. Jadi gambarannya nanti mereka ditanya, mungkin dalam ayat yang lain, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Ketika manusia itu digiring ke neraka jahanam, mereka ditanya malaikat, kenapa engkau ada di sini? Apakah enggak ada yang mengajakmu untuk berbuat baik? Enggak ada seorang nabi dan rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Mereka mengatakan enggak ada, tapi dibantah dengan ayat tersebut. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Mereka digiring rame-rame ke surga. Ditanya, apakah tidak ada seorang nabi dan rasul membacakan ayat-ayat engkau? Ada, tapi kami tidak beriman saat itu. Mereka ngaku. Kenapa kalian
tidak mau beriman kepada Allah, ya mungkin saat itu apa, nafsu yang senantiasa menguasai diri kita. Mereka ngaku. Kemudian dalam ayat yang lain juga apa, mereka digiring ke tempat penghisapan, mereka ditanya, apakah enggak ada orang yang ngajakmu berbuat kebaikan? Enggak ada. Kemudian saksinya datang menguatkan bahwa orang ini apa, betul-betul berbohong di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Di hadapan Allah mereka berani bersumpah dan berbohong. Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, Rabbana lau arsalta ilaina, jika engkau mengirimkan seorang rasul kepada kami, fanattabi ayatika, kami akan mengikuti ayat-ayat engkau, percaya pada angkat-angkatku, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang yang beriman. Faba'atsnahum, kemudian apa, Allah mengirimkan rasul kepada mereka, tujuannya apa, liqat'i udrihim, untuk mematahkan alasan mereka seperti itu. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah maha tangguh, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Kenapa seperti itu? Wa nuzila lamma su'ilal yautu an nubuwati sallallahu alaihi wasallam fangkaru. Ayat ini diturunkan apa, tentang kenabian Nabi Muhammad untuk karena apa, keingkaran orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Karena apa? Nabi dan Rasul diturunkan di muka bumi untuk menyampaikan misi Allah kepada mereka. Nanti lakinillahu yasyadu bima anzalallahu ilaika, lakinillahu, tetapi Allah yasyadu, yang akan menjadikan saksi baina nubuwatika, di antara kenabian engkau, bima anzala ilaika, dengan sesuatu yang Allah turunkan kepada engkau. Ini menggambarkan bahwa apa, Nabi dan Rasul ini nanti akan menjadi saksi setiap manusia. Karena apa? Dalam keterangan yang lain ada 6 saksi utama yang menjadi saksi nanti mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab. Di antaranya adalah apa? Malaikatun. Yang pertama menjadi saksi adalah malaikat. Mungkin kita sudah sering melihat keterangan innaladai wafiladai raqibun atid. Di antara manusia wafiladai raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Nah, buku catatan raqib dan atid itu nanti yang akan menjadi apa? Saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain, wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Wa ja'at kullu nafsin, dan setiap orang nanti datang di hadapan Allah. Mereka datang tidak sendirian. Sa'iqun, malaikat yang menggiring, ya, malaikat yang menggiring, wasyahidun, dan malaikat yang menjadi saksi. Jadi saksi malaikat, kalau kita umpamanya berbuat suatu nggak ada yang lihat, minimal ada CCTV. No, CCTV itu rekamannya sudah ada, kamu nggak bisa ngelak. CCTV Allah adalah para malaikat. Malaikat ini adalah apa? Makhluk Allah yang senantiasa menjalankan tugas dengan penuh. Itulah bedanya malaikat dengan manusia. Karena apa? Malaikat nggak punya
nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, nggak pengen ini, nggak pengen itu, nggak pengen punya rumah, nggak pengen punya mobil, nggak pengen gajian, nggak pengen beli ini. Tapi kalau kita inginnya banyak, dikasih satu ingin lagi, dikasih dua pengen nambah lagi, dikasih tiga kurang lagi. Karena kita manusia, memang itu lazimnya apa, manusia seperti itu, karena manusia dikasih nafsu, rasa ingin, rasa ingin, dikasih kopi pengen susu, dikasih susu pengen kopi, pengennya duanya, pengen kopi susu, gitu Pak ya. Itulah bedanya malaikat dan manusia. Malaikat itu tidak dikasih pahala. Malaikat nggak dikasih pahala, biarpun dia sujud, ruko, dia melaksanakan perintahnya Allah, nggak pernah melanggar, dia nggak dikasih pahala. Justru manusia yang dikasih pahala. Karena apa? Malaikat tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah melanggar perintah. Itu bedanya ya. Itu nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya lagi, malaikat adalah malaikat nggak pernah istirahat. Kalau kita bentar-bentar istirahat, capek Pak lah, istirahat dulu ya. Capek Pak, istirahat dulu. Habis kerja capek, istirahat. Habis ngapain capek, istirahat. Malaikat nggak pernah istirahat. Itu yang akan nanti menjadi saksi, malaikatun. Kemudian rasulun, seorang rasul juga nanti menjadi saksi. Seorang rasul menjadi saksi. Kemudian dalam ayat yang lain, wa yaumana ba'asu min kulli ummatin syahidan, dan kami membangkitkan setiap umat nanti di akhirat syahidan, ada seorang rasul yang menjadi saksi. Kemudian la yu'dzanu lil kafirin, summa la yu'dzanu lil kafirin, orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak diperkenankan menyampaikan alasan, wahum la yusta'tabun, dan mereka tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad pun nanti dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kami mendatangkan setiap umat nanti ada seorang saksi, wajibna bika ala haula'i syahidan, dan aku mendatangkan engkau dan aku menghadirkan engkau Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu. Ya, nanti Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi. Di antara tanda saksi yang untuk menguatkan saksinya Nabi Muhammad kepada kita, yaitu kita diantaranya senantiasa banyak melaksanakan mengikuti sunnah Nabi, diantaranya banyak membaca sholawat. Kemarin dianjurkan banyak membaca sholawat. Kenapa? Sholawat yang kita bacakan ke Nabi itu senantiasa ma'rudatun, senantiasa disampaikan kepada Nabi. Inna sholataka ma'rudatun aliyah, karena sholawatmu, salammu itu senantiasa dilaporkan kepadaku, dipertunjukkan kepadaku. Untuk itu perbanyaklah membaca sholawat. Jadi Nabi Muhammad juga nanti dihadapkan jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Kemudian umat Muhammad juga menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Suatu kisah diceritakan bahwa Nabi Nuh dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh,
Apakah engkau sudah menyampaikan risalahku kepada umatmu? Sudah ya Allah, sudah aku sampaikan kepada umatku. Kemudian umatnya Nabi Nuh dihadirkan, tanya, wahai seorang hamba, apakah Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada engkau? Umat tersebut, hamba tersebut, Nuh tidak pernah menyampaikan tidak menyampaikan risalahnya kepada kami ya Allah. Kami tidak pernah diajak untuk berbuat baik. Ayat tersebut tidak pernah disampaikan kepada kami. Kemudian datang umat Muhammad. Ya Allah, aku yang menjadikan saksi. Aku yang menjadi saksi bahwa mereka adalah telah diberikan peringatan. Telah diberikan peringatan. Walaupun Nabi Nuh sudah meninggalkan mereka sekian tahun, tapi generasi setelah Nuh telah mengajak kepada mereka. Akulah umat Muhammad yang akan menjadi saksi, karena mereka walaupun dulu umatnya Nabi Nuh, dengan beriringnya waktu datanglah Nabi Muhammad dan mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, ayat-ayat Allah disampaikan kepada mereka dan mereka tetap tidak beriman. Aku yang menjadi saksi. Berarti umat Muhammad juga menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ingkar terhadap Allah, tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Qur'an. Kemudian al-ardu, bumi yang kita pijak ini juga nanti menjadi saksi, menjadi saksi. Maka kadang ada beberapa ulama memberikan pelajaran kepada kita, banyaklah berbuat baik dimanapun kamu berada. Kemana tempat yang kamu pijak, tempat yang kamu jadikan untuk bersujud kepada Allah, untuk berbuat baik, itu nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, bagian daripada saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh kecil pernah disampaikan kepada guru-guru kita. Makanya habis sholat fardu kemudian pindah ke belakang, ngambil tempat sholat yang lain, kemudian habis sholat yang lain pindah lagi. Itu tujuannya tempat yang kita pakai untuk sholat, sajadah yang pernah kita gelar untuk duduk, itu nanti bagian daripada akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang kita diami juga nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang kita jadikan untuk mengais rezeki nanti aku juga sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-a'dha, anggota badan masing-masing anggota badan menjadi saksi. Tangan, kaki, mata, telinga, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak. Yang sudah kita lakukan yaitu nanti yang semuanya resiko yang baik dan yang buruk akan buat kita semua. Kembali kepada kita. Bima, dengan perkara anzala yang sudah menurunkan Allah ilaika kepada kita, minal qur'ani al-mu'jizi, itu berupa Al-Quran sebagai mukjizat. Tujuannya mukjizat untuk melemahkan kekuatan orang lain apabila mereka ingin menghancurkan. Anzalahu, menurunkan Allah pada Al-Quran bi ilmihi, dengan ilmunya Allah, ay aliman bi au fi alamahu wal malaikatu yasyaduna. Ini dalam ayat ini wal malaikatu yasyaduna, malaikat juga nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menerangkan tentang nabi dan rasul yang Allah turunkan di muka bumi, sebagaimana nabi-nabi terdahulu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa,
nanti mereka itu juga tujuannya apa? Untuk memberikan mubasyirin wa mundhirin, memberikan kabar yang baik kepada orang-orang yang beriman, dan wa mundhirina, memberikan peringatan berupa siksa, berupa apa? Siksa atau berupa dosa yang besar yang akan mencelakakan mereka nanti di hari kiamat. Wa kafa billahi syahida, wa kafa, dan cukup, syahidan, sebagai saksi, billahi, dengan pertolongan Allah. Jadi harapannya walaupun semuanya itu yang akan menjadi saksi, semoga saksi tersebut yang akan meringankan kita semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang semuanya, segala sesuatu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat bismillahi masya Allah la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah segala sesuatu dengan kehendak Allah, tapi wala haula wala quwata illa billah, tiada daya kekuatan melainkan hanya pertolongan Allah, semuanya hanya milik Allah. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah, tidak ada yang mendapatkan kebaikan illallah kecuali dengan kehendak Allah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah, dengan nama Allah semuanya kehendak Allah. La yasrifu su'a illallah, tidak ada yang bisa menyingkirkan keburukan illallah kecuali dengan kehendak Allah. Makanya wa kafa billahi syahida, dengan pertolongan Allah, saksi yang akan meringankan kita kelak. Semoga semuanya itu atas pertolongan Allah. Semuanya itu pertolongan Allah karena apa? Amal kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan satu ayat, dua ayat yang kita baca, yang kita sampaikan, semoga Allah turunkan rahmat untuk kita semua sebagai pahalanya. Barang siapa yang senantiasa mendengarkan Al-Quran, Allah turunkan rahmat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma alamtana, alimna ma la alamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yasha', wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la ustajab, wa min syarri dzikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhihi jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair, wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aja lah.